Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat-sahabat generasi muda Magek Sondoh di mana saja berada, pada kesempatan ini saya Safrudin, orang Magek asal Ambacang Magek, dan dalam kesempatan ini diamanahkan oleh masyarakat sebagai anggota DPRD Kabupaten Agam bertugas di Lubuk Basung. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi dengan generasi muda Magek, terutama adik-adik saya yang sekarang sedang berjuang di bangku pendidikan, baik di sekolah dasar, sekolah menengah, SMA, bahkan yang sedang kuliah di perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang pentingnya kita meraih ridho kedua orang tua kita. Dan jangan sekali kita durhaka, bahkan melukai hati ayah bunda kita. Kenapa? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ridallahi fi ridal walidaini wa syuhtullahi fi wa syuhtul walidain. Artinya keridhaan Allah itu di atas ridhonya kedua orang tua kita, dan sebaliknya murka Allah itu di atas murka dan hibahnya hati orang tua kita kepada kita. Nah, dalam hadis ini jelas dikatakan pentingnya kita meraih ridho kedua orang tua kita. Kemudian juga dalam ayat dikatakan wawasainal insana wa liwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan wala ahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wa liwalidayya wa ilaikal masir. Artinya Allah mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ayah bunda kita, di mana beliau, terutama ibu kita, telah mengandung kita dalam keadaan lemah, sangat lemah sekali, kemudian juga melahirkan kita, kemudian juga menyusui kita, sampai kita tumbuh dan menjadi pemuda-pemuda hebat seperti sekarang ini. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan betapa seseorang anak kalau dia berbakti kepada kedua orang tuanya, insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang kelak nanti akan setiap langkah-langkahnya, baik dia belajar, baik dia dalam berusaha, berorganisasi, mencari nafkah sebagainya, doa orang tuanya akan selalu menyertainya. Dan orang yang taat, patuh, santun, dan selalu mengharap ridho orang tuanya, pertama dia jelas akan mendapatkan doa selalu dan restu dari orang tuanya. Sebaliknya, kalau ada seorang pemudi, betapapun hebatnya, betapapun pintarnya ya, tetapi ketika dia tidak mendapat ridho kedua orang tuanya, bahkan dia memiliki sifat yang kurang baik, yaitu suka melawan, suka membantah orang tuanya, bahkan suka durhaka kepada orang tuanya, pastilah dalam kehidupan dia akan mendapat kehidupan yang sempit. Dia tidak mendapat doa kedua orang tuanya, dan sudah dipastikan biasanya dia juga tidak akan mendapat berkah dan sukses dalam kehidupannya. Jadi untuk meraih ridho kedua orang tua, kita mesti berbuat baik kepada ayah bunda kita. Berbuat baik kepada ayah bunda tidak mesti kita bisa membalas ya apa yang sudah diberikan orang tua kita kepada kita, tetapi cukup untuk tidak melukai hatinya, cukup untuk tidak membuat dia bersedih, cukup supaya kita bisa menyenangkan hatinya. Itu bagi kedua orang tua kita sudah sangat senang dan bahagia dia. Kita harus pandai-pandai membuat orang tua kita itu tertawa, tersenyum, bahagia, ya dengan sikap-sikap yang sederhana. Sebagai contoh misalnya kita sering-sering memeluk ayah kita, bunda kita, ayah bunda kita.
Atau mungkin kita setiap apa yang diperintahkannya kita selaku anak sekarang mungkin di masa belajar, kuliah sebagainya, kita patuh saja. Kalau dilarang, selagi itu tidak bertentangan, kalau disuruh selagi tidak bertentangan dengan agama, kita kerjakan. Kalau itu dilarang, kita hentikan. Artinya kita menunjukkan di hadapan orang tua kita anak yang patuh dan taat. Jangan pernah kita sampai berdebat dengan orang tua kita sebagaimana kita berdebat dengan orang lain. Ini tidak baik. Kemudian sering-seringlah minta doa kepada orang tua kita. Apapun rencana kita, misalnya kita lagi mau ujian, minta doa restu kepada orang tua kita. Kita lagi mencita-citakan sesuatu, minta doa kepada orang tua kita. Kemudian sering-sering pijit orang tua kita. Ya, saya termasuk anak juga yang sering memijit ibu saya. Kalau ayah saya tidak suka dipijit, tapi kalau ibu suka sekali dipijit. Saya kalau sudah dekat-dekat ibu kita, saya pijit kakinya, badannya, sepeluk. Disitulah saya mau menyampaikan keinginan-keinginan saya. Jadi akhirnya orang tua kita ketawa. Waktu itu saya masih remaja kan, apapun yang saya inginkan, mau beli ini, beli itu, saya pijit. Saya peluk. Bahkan saya terkenal dijuluki anak yang sangat patuh kepada orang tuanya. Jadi saya tidak pernah membantah. Apa dibilang ibu saya, iyo mak, jadi mak, iyo mak, jadi mak. Nah, sahabat-sahabat generasi muda, kita melihat sekarang banyak anak-anak, meskipun dia sudah pintar, kemudian dia juga mungkin banyak dapat ilmu, lalu orang tuanya tidak sekolah, dia seolah-olah sudah lebih pintar dari orang tuanya, kemudian dia juga sudah sok tahu dan menganggap ilmu orang tuanya di bawahnya. Ini tidak baik. Ini tidak ahsan dan tidak santun. Kita mesti memposisikan diri kita di bawah orang tua kita dan kita selalu minta petunjuk, kita selalu minta nasihat, arahan dan pendapat beliau terhadap apapun rencana langkah-langkah kita. Meskipun sebenarnya kita sudah tahu, tetapi kita mesti mendapatkan restu doa kedua orang tua kita. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin ingatkan kembali diri saya, kemudian anak-anak generasi muda magik semuanya, terutama adik-adik saya yang lagi sekarang menuntut ilmu dan sekarang lagi berjuang, memulai bisnis dan sebagainya. Jangan lupakan ridho kedua orang tua kita. Buat kedua orang tua kita tersenyum, bahagia dia, senang dia dengan kita, dan apapun yang kita kerjakan, jadikan itu semua dalam koridor ridho kedua orang tua kita. Jangan sekali-kali pernah menjadi anak yang durhaka, bahkan membuat orang tua kita bersedih. Kalau ini yang terjadi, yakinlah kehidupan kita tidak berkah. Apa yang kita usahakan sering gagal. Apa yang kita kerjakan meskipun kita dapat banyak duit, sukses sebagainya, tetapi hati kita tidak bahagia. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan ridho kedua orang tua kita, dan karena itu pula lah Allah tidak ridho kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.